Halo semuanya, saya mau bahas soal baterai si Polytron Fox R ini yang kemarin baterainya sempat soak atau drop waktu saya jelajah Lampung ya. Itu tepatnya pas lagi nanjak ke Bukit Barisan Selatan. Jadi waktu itu status baterainya di speedometer di 65%. Terus langsung habis ke 19%, 17% hanya dalam waktu 4 km aja. Waktu itu nggak ada error code sama sekali, nggak ada E1, E2, berapapun itu nggak ada error code. Pokoknya tahu-tahu ngedrop gitu aja. Jadi nggak ada peringatan sama sekali. Walaupun memang kondisinya lagi nanjak, tapi masa sih lagi nanjak pun sampai harus langsung ngedrop dari 65 ke 19 dalam waktu 4 kilo. Sebelumnya nggak pernah mengalami kejadian yang mirip-mirip seperti itu. Habis itu, saya jalan pulang dari Bukit Barisan Selatan sampai ke Jakarta, itu sekitar 6 kali charging ya. Nah, setelah 6 kali charging kemudian, itu masih kurang lebih error sampai akhirnya tahu-tahu mendadak sebenarnya normal sendiri. Kalau penasaran sama detailnya gimana waktu ngedrop, itu detailnya ada di video Jelajah Lampung The Series ya. Nah, listnya saya taruh di atas aja. Nah, ini saya butuh waktu buat bikin video update soal baterai ini. Kenapa? Karena ternyata satu, prosesnya tidak mudah. Kedua, waktu itu dari service center bilang nggak ready stock buat baterainya. Ketiga, saya mau video ini benar-benar maksimal dan konklusif ya hasilnya. Jadi bukan update separuh-separuh, jadinya bisa langsung sekali update video itu langsung jelas hasil dari kondisi baterai si Polytron Fox R ini kayak gimana. Waktu itu baterainya mulai kebaca kenapa-kenapa, saya langsung kontak ke service center Polytron buat update soal gimana nih kalau mau klaim garansi. Jadi kurang lebih di sini saya mau sharing apa aja yang diperluin untuk keperluan klaim garansi, seperti gimana metodenya dan hasil akhirnya seperti apa. Syarat yang pertama buat tukar atau ganti baterai atau minimal buat cek kesehatan baterai, itu sebetulnya tidak wajib kontak ke customer service ataupun WhatsApp ke Polytron. Itu bisa langsung datang ke service center tanpa perjanjian lebih dahulu. Jadi berhubung memang ini kan motor listrik, jadi bisa dibawa kemana-mana. Dari WhatsApp-nya customer service Polytron pun mengatakan kalau memang ini motornya harus dibawa masuk ke service center. Nah, misalkan kalau sampai motornya mogok total, itu berarti kan butuh di towing. Sayangnya saya belum dapat informasi lebih soal towing ini gimana caranya. Setahu saya memang si Polytron EV kan punya home service ya, tapi saya nggak tahu apakah ini mengcover buat towing dari si motor Polytron Fox R atau enggak. Mungkin worst case scenario-nya ya, mungkin harus dari kita sebagai customer harus towing sendiri motornya atau mungkin disetut atau mungkin diderek buat sampai ke si service center. Nah, lalu ini ada syarat yang paling penting setiap kali kita mau klaim garansi baterai ke service center atau minimal buat cek kesehatan baterai, yaitu pastikan sisa baterai di Polytron Fox R kurang dari 25%. Ya, jadi ini persyaratan yang agak aneh ya mungkin ya, tapi saya juga baru tahu ternyata memang harus di bawah 25%, ya mungkin serendah-rendahnya 20% mungkin ya. Kenapa? Nanti saya jelasin. Terus yang ketiga adalah bawa KTP untuk keperluan administrasi dari si service center Polytronnya. Nah, lalu gimana sih sebenarnya metode yang dipakai sama si service center untuk diagnosis kalau baterai ini masih sehat atau enggak sebenarnya? Tadi karena sisa baterainya di bawah 25%, si service center ini akan melakukan charging ke si motornya. Mereka chargingnya di dalam ya, jadi motornya akan dibawa ke dalam, bukan pakai fast charging yang ada di luar atau yang free itu, enggak. Mereka akan charging di dalam. Nah, sambil charging mereka akan scan, di-connect dengan komputer, dengan software mereka sendiri, yang nanti untuk baca status baterainya sendiri itu gimana sih. Nah, nanti kalau udah dilakukan charging, kalau kemarin saya sampai dari 25% sampai 100%, nanti baru bisa terbaca tuh status baterainya seperti apa. Nah, sementara buat update dari si baterai si motor saya yang satu ini gitu, pertama kali saya datang ke service center di Pondok Indah karena saya nggak sempat ke Cikupa waktu itu. Saya datang ke service center di Pondok Indah tanggal 22 Oktober. Saya nggak tahu kalau ternyata
sisa baterai harus di bawah 30% atau 25%. Jadi saya muter dulu tuh, ngabisin sampai sisa baterai di 25%. Pas di 25%, saya balik ke service center dan mulai si teknisi melakukan diagnosisnya. Nah, hasil dari cek baterai saat itu adalah ini, hasilnya tuh seperti ini. Ini saya foto dari handphone teknisinya ya. Kita tahu kalau baterai Fox R itu tegangannya adalah 72 volt. Nah, asalnya 72 volt itu adalah dari 24 sel yang tegangan nominalnya masing-masing sel itu 3,2 volt. 3,2 volt dirangkai secara seri sehingga kita bisa kalikan 3,2 volt dikali 24 sel menjadi total 72 volt. Sementara kalau masing-masing sel tadi dalam kondisi full charge 100%, mereka semestinya ideal akan ada di masing-masingnya 3,5 volt yang kita kalikan 24 sehingga total full charge di 84 volt. Itu kalau bicara kondisi ideal ya, tapi realitanya setelah baterai Fox R saya di-scan atau didiagnosis dengan cara fast charging 40 ampere, kelihatan kalau ternyata tegangan antar selnya ini tidak rata. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Di situ baru muncul perbedaan antar sel dengan tegangan tertinggi versus dengan sel yang tegangannya terendah. Di hasil diagnosis saya tadi dari 3,598 volt yang paling tinggi dan yang paling rendah di 3,507 volt, sehingga perbedaan masing-masing di antara keduanya adalah 0,091 volt alias 91 milivolt. Dan dari informasi yang saya dapatkan, saya kurang tahu ya ini benar atau enggak, tapi yang semestinya standar baterai itu menurut Polytron seharusnya di voltage itu ada di bawah 35 milivolt, sementara di unit motor Fox R saya sudah di 91 milivolt. Dari data inilah yang bikin jadi motor Fox R saya berhak atau layak untuk klaim pergantian baterai. Sementara proses charging tadi itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam lebih, ya 1 jam seperempat ya mungkin ya, karena ngecas kan dari 25% sampai 100%. Coba saya rangkum dari awal biar nggak terlalu rumit ya. Jadi diawali dengan tanggal 19 Oktober, posisi saya lagi di Bukit Barisan Selatan itu yang waktu baterainya soak atau drop. Lalu di 20 Oktober saya baru sadar kalau ada anomali sama baterainya. Baru tanggal 21 saya nyebrang pulang ke Jawa dan sampai di Jakarta. Targetnya waktu itu mau langsung ke service center Cikupa tapi ternyata kesorean. Jadinya besoknya di tanggal 22 Oktober saya mampir ke service center Polytron Pondok Indah. Dan itu tuh tadi untuk ngecek kondisi baterainya yang ketahuan ternyata di voltage-nya ada di 91 milivolt. Sayangnya di saat itu service center Pondok Indah lagi nggak ready stock untuk baterainya. Jadi saya dijanjiin 1-2 minggu ke depan untuk ketersediaan si baterai pengganti. Jadi dari sini nggak ada nomor laporan, nggak ada bukti tanda terima atau apapun itu, saya cuma dijanjiin aja. Saya udah mention kalau di tanggal 24 Oktobernya itu saya akan berangkat ke Jamnas di Bandung. Tapi karena bener-bener nggak ada stok baterai, jadi dari service center juga nggak bisa bantu. Tetap dijanjiin dalam 1-2 minggu ke depan. Dari tanggal 24 Oktober itu, saya udah berangkat ke Jamnas di Bandung, pulang lagi ke Jakarta. Di tanggal 11 Novembernya, saya berangkat lagi ke Bandung, bahkan ke Pangalengan. Itu kan nanjak berarti ya. Di tanggal 12-nya, saya pulang lagi dari Bandung ke Jakarta. Berhubung saya ada kesibukan juga, saya baru kepikiran soal si baterai ini di tanggal 17 November. Saya coba tanya ke WhatsApp si Pondok Indah tapi nggak dibales. Saya curiga jangan-jangan ini WhatsAppnya ganti nomor karena cuma centang 1. Jadinya saya tanya lagi ke WhatsApp Polytron yang total ya, Polytron gede ya. Baru nanti dia refer lagi ke Pondok Indah, ternyata beneran nomornya ganti. Nah tapi waktu saya tanya lagi ke WhatsApp si Pondok Indah dengan nomor yang baru, diminta lagi buat datang dan ulangi lagi prosedur klaim dari awal. Saya lagi nggak bisa datang ke Pondok Indah, harus datang dengan sisa baterai 25%, nungguin lagi 1 jam lebih buat charging, terus bongkar-bongkar baterai lagi, saya lagi nggak ada waktu. Tanggal 21 November malah saya kebetulan lagi lebih deket ke Cikupa, jadi saya pikir kenapa saya nggak datang ke Cikupa aja, toh kan stok spare parts mestinya akan ready di sana. Akhirnya selesai ganti baterai.
dapat ukuran baru, langsung nggak pakai lama. Jadi charge-nya masih 55%, waktu di odometernya 9393. Tadi itu timeline atau kronologi gimana Koko Serba Bisa Fox R-nya baterai soak atau drop dari tanggal 19 Oktober sampai akhirnya digantikan di tanggal 21 November dengan baterai baru. Dari saya pulang sampai Jakarta tanggal 21 Oktober sampai 21 November itu, jadi total tripnya sudah sekitar 1.300 km ya. Itu kondisi baterainya bisa dibilang apa adanya alias drop atau soak, tapi nampaknya seperti baik-baik aja. Jarak tempuh normal, tidak ada error code, indikator sisa baterai di speedometer itu semua normal, tidak ada penurunan performa. Cuma yang saya sayangin itu dari service center Polytron sama sekali nggak ada kabar atau update soal stok baterai pengganti. Sejak saat itu saya pakai sehari-hari sampai sekarang saya nggak ngerasain ada isu, jarak tempuh pun juga saya rasa normal. Jadi sebenarnya yang bikin saya bingung, kalau memang dari diagnosis deep voltage itu segitu pengaruhnya, kenapa setelah 6 kali charging dari Lampung itu, saya pakai 1.300 km kemudian, itu kesannya normal gitu loh. Bahkan sebenarnya mungkin nggak diganti baterainya pun nggak apa-apa gitu. Cuma saya nggak tahu juga sih, dan berhubung kita kan statusnya sewa baterai ya. Jadi kalau sewa baterai dan itu baterai masih dijamin garansi, ya mungkin diganti yang penggantinya kenapa enggak. Tapi ternyata ada minusnya di sini. Jadi ini barusan saya kan kebetulan bongkar jok, rencananya saya mau pasang kipas untuk controller. Nah, habis buka jok itu kan jadi kelihatan fisik si baterai ya. Saya kaget sebenarnya. Fisik si baterai ini ternyata nggak baru karena nggak bersih dan banyak debu. Jadi kesannya ini seperti baterai yang nggak baru. Jadi saya nggak tahu sebenarnya ini baterainya diganti apa enggak, apakah baterai pengganti yang sudah diservis sebelumnya atau ini baterai saya yang sebelumnya juga bahkan mungkin nggak diganti, saya nggak ngerti karena ada beberapa gejala. Jadi saya liatin yang seperti ini maksudnya dari video di YouTube saya yang soal bongkar stop lamp. Ini sebagai bukti kalau ini waktu baterainya belum saya klaim untuk diganti, jadi posisinya seperti ini. Sebagai pembanding aja. Saya kebetulan kan mau pasang kipas controller, kipas foto. Cuma baru sadar ngeliatin baterai penggantinya itu ternyata nggak baru. Kenapa kelihatan nggak baru? Karena kelihatan tuh itu debuan semua. Terus sebenarnya saya agak sanksi. Kenapa? Karena ini penampakannya kenapa kayak masih mirip sama baterai saya yang sebelumnya. Jadi ada beberapa ciri yang bikin saya jadi curiga kenapa baterainya kayak belum diganti. Pertama, ini nih, bekas silen ini mirip sama yang kemarin lagi bongkaran stop lamp belakang. Bentuk hologramnya kan juga kayak gini ya. Ini mirip sama yang kemarin waktu bongkaran di belakang. Terus yang pasti ini kabel BMS nggak nampak baru. Tadinya juga ngelewer, cuma saya rapiin karena ini ngelewer, tadinya lepas, ini sekarang saya udah ikat kenceng. Terus bedanya lagi adalah ini nih, bagian ini tuh ya kayak ada cemong, nggak tahu apa. Yang pasti itu ada di situ, mirip banget sama baterai saya yang sebelumnya. Terus ada lagi, ini kan kabel positif baterai kan ke sini, ini kan ke sana ya. Nah, ini tuh bisa terganti, tapi kayak kabel tisnya tuh nggak diganti. Terus ini yang merah juga kabel positif, ini juga kabel tisnya tuh nggak diganti. Gimana caranya ini bisa masang kabel kalau kabel tisnya nggak diganti? Karena iya nggak tahu jadinya. Terus ada lagi kan MCB di sini ya, coba kita buka MCB-nya. Nah ini doang nih, ini yang bikin kesannya udah pernah dicopot. Ini soalnya udah lepasan gini ya, tuh tinggal digituin aja kan. Mestinya kan segelnya kayak diganti ya. Ini segelnya yang sisi sana rapet, tapi yang sisi sini udah dibuka.
udah kebuka lah istilahnya. Jadi saya nggak tahu nih sebenarnya ini baterai yang sama seperti saya punya sebelumnya atau baterai servis atau refurbish atau repair, apapun itu istilahnya di Polytron. Karena ada lagi ini bantalan di belakang ini. Jadi ini sebelumnya juga tegak kayak gini. Ya masa nggak dibenerin sih, minimal jadi tidur gitu. Saya juga baru sadar abis ngeliat video saya bongkar stop lamp. Ini harusnya posisinya idealnya tuh begini. Nah gitu mestinya. Nah maka dari itu saya nggak mau terlalu pikir panjang lagi soal si baterai. Saya udah pakai juga beberapa ratus kilometer sejak saya pulang dari Cikupa kan. Habis ini saya mau touring lagi. Saya mau pastiin kalau baterainya ini sebenarnya baik-baik aja ya. Semoga seperti itu. Dan saya rasa itu dulu update-nya. Semoga bermanfaat. Ya saya kurang tahu ini bisa menginspirasi atau enggak. Minimal saya udah sharing gimana sih cara kalau kita mau ngecek kesehatan baterai dari si Polytron Fox R, gimana cara ngeklaimnya, lalu metodenya mereka seperti apa, dan juga hasil akhirnya seperti apa. Coba habis ini saya bakal bikinin satu video lagi untuk gimana sih cara ngerawat baterai, tetap bisa dipakai jalan jauh, tetap bisa fast charging, tetap bisa kita maksimalkan sebagaimana mestinya selama dalam kategori wajar. Oke, udah itu dulu dari saya, Koko Serba Bisa. Terima kasih telah menonton ya. Dan ditunggu aja videonya, abis ini saya mau touring kemana lagi.